Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang Yesus kasihi, yang akan melayani ibadah yang pertama di Minggu 26 Maret 2023, Ibu Pendeta Esther Hawanda STH. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Shalom, kasih dan sayang Tuhan selalu menjadi raja dalam hidup dan persekutuan kita hari ini. Kita sudah memasuki hari yang ke-85 minggu ke-13 dalam tahun 2023 pada hari ini. Sekaligus minggu ini dalam minggu yang keempat sebagai minggu terakhir dalam bulan Maret dan minggu terakhir kita akhiri triwulan 1 dengan fokus pelayanan pembaruan Tuhan kepada manusia. Kita menjalani masa-masa dan minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang ke-6. Saya mengajak kita semua pada hari ini, sekali lagi kita mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mempersilahkan jemaat bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 119 ayat 1 dan ayat yang ketiga untuk menyambut pelayanan ibadah kita di minggu pagi ini. Jemaat memuji Tuhan. Jemaat memuji Tuhan yang mengingatkan karunia dengan syukur dan suka. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikannya. Benua bumi segenap mencari rahasia
dan sangka salah, tetapi oleh kasih Allah terang bintang siang gemerlap, ternyata kesungguhan di dalam anak yang telah hendak menjadi juru selamat, dan Roh memimpin dengan hikmat jemaatnya di dunia. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun atas jemaat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah-menang. Berhentilah segala pengharuan, dinangis kematkan berkat besar. Tuhan namanya serta kenangan, puji setia sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu dan buahnya. Atas nama persekutuan diberikan kesempatan kepada Par Betania untuk memuji Tuhan. Silahkan anak kekasih Nia Jennifer Mambrasar.
Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan dan ragaku. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan Saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 13 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk ingat akan hukum Tuhan dalam kehidupan dan kerja kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah dengan penuh sesal dan malu kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Bapa, pemberi terang. Kami mengaku bahwa kami tidak setia kepadamu. Kami banyak melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terangi hidup kami dengan terang-Mu ya Tuhan, agar kami tidak menjadi padam dan ketaatan kami kepadamu tidak menjadi kosong. Ampuni kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya oleh darah Yesus.
jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya dari gereja Tuhan di berbagai tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satu kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorry di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Dipersilahkan duduk. Atas nama persekutuan diberikan kesempatan kepada Par untuk memuji Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, berilah kami hikmat-Mu serta penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat, kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 33. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, karena kamu akan berduka cita. Tetapi duka cita akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada lagi seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku akan datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kamu sekarang. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan di minggu pagi ibadah pertama Jemaat GKI Betania. Pujian kepada Kristus kini dan selamanya. Hosiana. Hosiana,
Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-6. Jika kita melihat judul pembacaan tidak dirubah oleh sinode, duka cita mendahului kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, arti dari duka cita mendahului kemenangan telah ada di dalam pembacaan kita. Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus, menulis Injil ini dengan tujuan agar pembaca surat atau pembaca atau kita semua harus memahami bahwa telah menyatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan melalui iman mereka memperoleh hidup dalam nama Yesus. Di dalam setiap pembacaan ini kita mengerti dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 33 adalah pembagian yang termasuk di dalam urutan peristiwa dari sebuah kelompok dengan narasi yang dimulai dari pasal 13 sampai pasal 17 dan berbicara tentang pengelompokan, tentang peristiwa yang terjadi terjadi pada Yesus dan murid-muridnya, mulai dari persiapan perjamuan malam hingga Yesus berdoa di Getsemani sebelum dia ditangkap. Di dalam urutan pembacaan ini kita melihat bahwa peristiwa yang terjadi dalam pasal-pasal di atas atau pasal-pasal sebelumnya ini terjadi di Yerusalem di ruangan perjamuan beberapa jam sebelum peristiwa di Via Dolorosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang dikatakan bahwa apa arti dari sebuah percaya kita kepada Tuhan? Murid-murid saja berkata apa yang dia katakan. Di dalam penjelasan teks ini ayat 16 sampai ayat 18 pesan Yesus, tetapi para murid bingung tentang apa pernyataan Yesus. Memang membingungkan, namun maknanya adalah Yesus akan pergi dari murid-murid lalu akan segera datang kembali pada waktu yang singkat. Oleh sebab itu, poin ini menjadi dasar walaupun membingungkan, tetapi yang didiskusikan oleh para murid adalah tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku pergi kepada Bapa. Digarisbawahilah tentang tinggal sesaat saja. Peristiwa dan juga kondisi yang terjadi pada waktu itu Yesus ingin menerangkan kepada para murid, walaupun mereka terus memperbincangkan. Dan kita melihat ini terjadi di dalam ayat 16 sampai ayat 18. Sementara di dalam ayat 19 sampai ayat 28, Yesus tahu, Yesus peduli, dan Yesus merespon dan menasihati mereka supaya mereka tidak terlalu bingung, karena mereka ada di hadapan Yesus, mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Sangat teologis setelah Yesus menyatakan bahwa kamu harus berdoa, mintalah dalam namaku. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan tetapi tidak minta dalam namaku. Itulah yang menjadi hal yang terpenting yang Yesus mau menyampaikan pada mereka, bahwa mereka ada di hadapan Yesus tetapi mereka masih bingung. Ada banyak orang percaya datang ke gereja, datang kepada Tuhan, beriman dan katakan saya orang Kristen, tetapi seperti murid-murid masih bingung. Karena di dalam ayat 19 sampai 28 Yesus tahu, Yesus peduli, dan Yesus merespon dan menasihati mereka. Dan pada bagian ini Yesus mengetahui apa yang diperbincangkan para murid. Yesus tidak sekedar mengetahui, tetapi Yesus menunjukkan respon positif terhadap hal tersebut. Respon tersebut terlihat dari tindakan Yesus dan langsung menjelaskan makna ucapan. Yesus katakan, saya tidak memberi kiasan. Tetapi saat itu juga Yesus menyampaikan bahwa aku akan kembali kepada Bapa. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dunia akan bergembira sementara pengikutnya akan menderita. Ini menjadi catatan rohani bagi kita, namun penderitaan itu tidak akan bertahan, tetapi akan segera diganti dengan sukacita. Itulah yang dikatakan kepada para murid. Yesus menyampaikan itu, perumpamaan tentang seorang ibu yang melahirkan gambaran penderitaan yang tidak abadi. Penderitaan yang akan digantikan dengan sukacita. Merasa sakit pada melahirkan tetapi telah melihat anak yang lahir ke dalam dunia. Ini gambaran. Ajaran untuk berdoa, ini yang menjadi penekanan dari Yesus kepada murid-murid. Pernyataan tentang Yesus berasal dari Bapa dari surga akan kembali kepada Bapa di surga juga. Tanggapan
murid-murid di dalam ayat 29 sampai 30, setelah Yesus menyampaikan pesan dan ajarannya, para murid akhirnya percaya untuk hidup dalam pelayanan mereka. Para murid mengira bahwa Yesus tadi yang Yesus katakan di dalam ayat 25 terjadi sekarang. Bapak, Ibu, dan Saudara, tanggapan para murid ini fokus pada Yesus berbicara tanpa kiasan. Yesus mengetahui segala sesuatu serta dia berasal dari Allah di sorga. Ini berhubungan sekali dengan ayat 18 sampai 19. Ayat 31 sampai ayat 33 merupakan pesan terakhir. Pesan terakhir yang dimaksud di sini adalah pesan Yesus pada waktu yang sangat indah. Sebagai pesan terakhir pada waktu itu hampir selesai dia bersama-sama dengan mereka. Yesus mengawali penyampaiannya itu dengan pernyataan. Dia menunjuk kepada keadaan yang terjadi bahwa murid-murid mereka tidak boleh takut. Tetapi mereka lari dan meninggalkan dia dalam kebingungan. Yesus juga mengingatkan keadaan di mana dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Pada waktunya dia akan ditinggalkan. Ini hal yang sangat menyedihkan. Murid-murid yang meninggalkan Yesus tidak berarti bahwa dia akan sendiri, tetapi Allah bersama-sama dengan dia. Yesus menutup pesannya tersebut dengan pernyataan terakhir, dengan tujuan supaya murid-murid mempersiapkan diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan memang akan menjadi bagian dari para murid. Namun di dalam iman kepada Allah, di dalam nama Yesus, mereka harus tetap kuat, bertahan, karena Yesus sudah lebih dahulu memberikan kekuatan kepada mereka, yaitu Yesus menaklukkan kuasa-kuasa yang ada di dunia. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus, dari minggu sengsara yang pertama sampai minggu sengsara yang kita masuk minggu sengsara yang ke-6, apa yang kita buat demi menyatakan cinta kasih kita kepada Kristus, dan juga di tengah-tengah dunia ini dalam menjalankan tugas kita sebagai terang-terang Allah untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Tinggal sesaat kamu akan melihat aku. Ayat 16 ini berbicara tentang waktu. Dalam segala hal kita selalu dibatasi dengan ruang dan waktu. Pergunakanlah waktu yang ada sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Tinggal sesaat. Tuhan telah memberitahukan ini kepada kita, bahwa tinggal sesaat saja. Demikian juga relasi atau hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita bersyukur bahwa tinggal sesaat kita semua ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu bagian di dalam ayat 16. Waktu apa yang kita buat, waktu apa yang kita gunakan, tinggal sesaat. Kita memuji Tuhan. Hari ini, pagi ini, anak-anak yang memuji Tuhan, termasuk Par. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja, bahwa generasi kita akan menjadi berkat kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh di Dok 9 ini. Bahwa kita memberikan tongkat estafet rohani, bukan tongkat estafet yang kosong. Oleh sebab itu, saat yang mana yang kita pakai untuk Tuhan? Ayat 17 dan 18, murid-murid mendiskusikan bagaimana mereka dalam kebingungan. Mendiskusikan ini, saya mau kasih tahu bahwa diskusi sharing firman Tuhan itu artinya bahwa waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, diskusi firman Tuhan menjadi perhatian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ini penting karena ada banyak hal yang belum dipahami secara baik. Yesus memberikan mereka pernyataan dalam kebingungan. Konsep kebingungan bahwa ada banyak orang percaya seperti para murid. Murid ini melihat Yesus langsung, tetapi mereka masih bingung. Tetapi saya mau katakan, jemaat mempunyai nilai plus. Tidak lihat Yesus tetapi percaya. Tapi bagaimana menjalankan percaya itu? Mendiskusikan firman Tuhan, mendiskusikan Sang Juru Selamat yang membingungkan. Tetapi banyak waktu kita yang kita buang, dan kita lihat bahwa gereja menyediakan unsur-unsur, gereja menyediakan persekutuan-persekutuan supaya kita duduk diam di kaki Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang ke-19 sampai 20. Yesus Allah selalu peduli dan memperhatikan umatnya. Ini terlihat jelas dari jawaban Yesus terhadap kebingungan murid-murid. Dia tahu dan dia langsung memberikan jawaban. Yesus hadir memberitahukan jawaban yang pasti dan jelas. Bahwa kamu harus berdoa, kamu harus percaya bahwa saya kembali ke rumah Bapa. Saya akan bangkit. Sebenarnya peristiwa ini sudah disampaikan dengan pesan-pesannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 29 sampai ayat 30. Sering kita salah mengerti tentang ajaran-ajaran Tuhan. Oleh karena itu penting sekali untuk tetap memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ayat 32 berbicara tentang dicerai-beraikan. Di dalam ayat 32 di situ dikatakan, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, persekutuan adalah ciri hidup orang percaya. Persekutuan dan secara pribadi dengan Tuhan, tetapi juga secara persekutuan. Kadang-kadang kita percaya kepada banyak hal di dunia ini, akhirnya mencerai-beraikan kita dengan iman kita kepada Tuhan. Terkadang situasi hidup kita terlalu sukar dan sulit, berdampak kepada rusaknya persekutuan. Oleh sebab itu, bagian ini menjadi hal yang mengingatkan kita agar apapun yang terjadi, pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, jangan sampai kita percaya kepada dunia. Jemaat masih banyak yang percaya kepada dukun, percaya kepada mawe, percaya kepada roh-roh. Inilah yang mencerai-beraikan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang juga majelis pendeta, kita berdoa, kita datang, jemaat bawa dukun, bawa orang pintar, menduakan Tuhan. Ini mencerai-beraikan persekutuan dengan Tuhan. Mau mawe kah, siapapun dia, dukun, nanti dia mati, gereja juga yang kubur. Oleh sebab itu jangan biarkan hatimu dicerai-beraikan oleh dunia ini. Minggu sengsara ini terlalu jelas untuk kita melihat, kita belajar mensekutukan diri kita dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan nafas, dia bertanggung jawab akan memberikan kita berkat. Kalau Tuhan belum jawab doa, bukan berarti Tuhan dia tidak setia. Ada yang Tuhan mau dari hidup kita. Yang terakhir, aku telah mengalahkan dunia. Firman Tuhan selalu dapat diandalkan dan didengar. Kita mampu menghadapi dunia yang keras ini. Semua itu kukatakan, ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Dialah Yesus Juru Selamat yang kita percaya. Dia mengalahkan kejahatan, dia mengalahkan hati kita yang penuh dengan kekerasan, tetapi dialah yang penuh dengan lemah lembut. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang terakhir ini melalui damai sejahtera. Ada orang yang berikan damai sejahtera di hati kita? Tidak ada, hanya Yesus. Hanya Dia. Ketika kita merasakan sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, datanglah, duduk dan berdoa dan minta Tuhan berikan damai sejahtera. Hanya saat kita duduk dengan dan hidup dan dengar Dia. Ingatlah bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Bagian yang terakhir ini, Dia telah mengalahkan dunia. Jangan percaya kepada dunia karena Dia mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, Dia yang menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengiringi persembahan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bila kau pantas melanggar hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
bersamaan dengan pemberian Bapak Ibu jemaat dalam kantong-kantong kolektif dan juga peti-peti persembahan, ada 2 keluarga yang membawa persepuluhan dan pengucapan syukur ke rumah Tuhan. Yang pertama persepuluhan dari keluarga Yusuf Mamrasar, dan yang kedua pengucapan syukur dari keluarga Ibu Janda di Ayomi. Demikian, waktu saya kembalikan kepada pelayan. Kita berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan melihat hidup kami. Tuhan tahu jemaat GKI Betania dengan 6 rayon dan 20 KSP dengan setiap pendamping majelis, bahkan unsur-unsur. Minggu sengsara ini kami menjalaninya dengan sungguh pertolongan Tuhan. Tuhan telah menjaga, memelihara, melindungi, bahkan memberi berkat. Kami bersyukur karena Tuhan, kami hidup oleh karena kuasa kebangkitan-Mu. Kami dipulihkan dari segala dosa dan pemberontakan hati dan hidup kami. Dan kami dibawa dalam persekutuan yang indah dengan keselamatan-Mu ya Allah. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mengurus hidup kami. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kasih-Mu. Oleh sebab itu persembahan yang kami bawa adalah berkat yang berlipat kali ganda yang kami terima dalam hidup kami. Kami memberi untuk terus kami mengambil bagian dalam mengerjakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dengan memberikan persembahan agar gereja ini terus ada sebagai kehadiran Allah lewat sinode GKI di tanah Papua, bahkan sampai ke klasis dan jemaat, bahkan di tengah-tengah kehidupan secara oikumene dalam persekutuan bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain. Hari ini kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ya Tuhan. Kuduskanlah setiap rupiah ini, agar ketika dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, Allah memberkati. Yang sudah memberi persembahan persepuluhan, bahkan ada yang memberi bagi pekerjaan Tuhan dalam banyak hal, Tuhan memberkati. Kami berdoa bersama, menyerahkan sekolah Alkitab liburan atau SAL untuk pasca dari PAR. Tuhan siapkan memperlengkapi para pengasuh. Kami berdoa menyerahkan panitia sidang, panitia HRG, dan secara khusus untuk panitia renovasi dapur, pastori yang sedang bekerja. Tuhan cukupkan dan Tuhan memperlengkapi semua. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang bergumul dengan kesakitan, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami menyerahkan Bapak Wainbo, Bapak Bebari, Kris Bebari. Kami menyerahkan juga Bapak Deki, Mai, dan juga kami bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ada anak kekasih kami yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kunjungan bukan karena kami harus datang berdoa, tetapi setiap jemaat yang mengalami, mereka menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Dia nyatakan dalam firman-Nya bahwa kami tidak pernah sendiri, karena Dia telah menunjukkan bahwa Dia akan kembali kepada Bapa, dan Dia tidak pernah sendiri walaupun murid-murid pergi meninggalkan Dia. Itulah sebabnya kami diajarkan untuk tidak pernah takut dan ragu ketika kami menghadapi tantangan dan cobaan. Semua jemaat yang sedang sakit Tuhan pulihkan dan dalam keadaan yang lebih baik. Inilah hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak kami yang ada di luar kota Jayapura, yang sedang berjuang untuk menempuh cita-cita mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi ini. Biarlah semua kebenaran firman Tuhan kami belajar untuk taat, tekun, setia, berdoa, bersekutu, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan dan Tuhan memberkati kami. Kami mengakhiri doa ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, nyanyian rohani 54 ayat 1, 2, ayat 3 dalam keadaan berdiri. Memandang Jemaat Tuhan, ingatlah firman Tuhan dan jadikanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam hari-hari hidupmu. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan damai sejahtera ke tempat masing-masing. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, jemaat silakan ambil saat teduh. Sesudah itu dilanjutkan dengan ayat 4 oleh song leader. Yang
Bapak Ibu jemaat yang Allah kasihi, demikian ibadah kita yang pertama Minggu 26 Maret 2023 telah selesai. Saya akan membacakan ada info tambahan. Setelah ibadah pagi jam 9 akan dilaksanakan sosialisasi BPJS Kesehatan dari Sinode GKI di Tanah Papua. Untuk itu, dihimbau kepada warga jemaat agar dapat hadir dan mengikuti sosialisasi tersebut. Baik, ucapan terima kasih yang pertama disampaikan kepada pelayan firman yang melayani ibadah Minggu 26 Maret 2023, Pendeta Esther Hawanda STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih yang kedua disampaikan kepada warga jemaat yang hadir dalam ibadah di saat ini. Majelis piket, pemain organ, solider, dan pembawa pujian solo vokal group dari Par Betania. Para simpatisan dan jemaat GKI Betania Dok 9 kali, pastor penjaga gereja, tim multimedia, dan staf TU jemaat yang berulang tahun bagi warga jemaat di tahun atau minggu ini. Ucapan terima kasih dan kami menyampaikan Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi majelis piket dan Ibu Pendeta dipersilakan untuk mengambil tempat di depan pintu gereja untuk dengan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.